Mengapa aku harus berdandan seperti ini untuk menemui seorang ahli hipnotis? Bukankah kau bilang ahli hipnotis itu adalah saudara baikmu? Dengan cara ini, orang lain tidak akan tahu. Jika ada yang tahu bahwa jiwa di dalam diriku bukanlah milikku, grup Song akan tamat. Aku tidak mengerti. Selesai. Fokuskan matamu pada jam saku milikku ini. Dan ikuti gerakan lambatnya. Bayangkan dirimu berada di padang rumput yang luas tak terbatas. Biarkan tubuhmu perlahan rileks. Biarkan tubuhmu perlahan rileks. Rileks. Jika kau tidak ingin mati, jangan bergerak. Bawa dia pergi. Kalian semua siapa? Kita tidak punya dendam satu sama lain. Wensun, Bawa pergi. Wensun, Rui Chen, selamatkan aku. Selamatkan aku. mengapa kamu menangkapnya? Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Cari Wensun. Bukankah ini sepupuku tersayang? Lama tidak bertemu. Jika kau di sini untuk berbincang-bincang, kau mungkin harus menunggu sebentar. Aku punya urusan yang lebih penting, yang harus kurus sekarang. Mohon permisi. Mengapa kau berpura-pura? Apa kau benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa kalian berdua bertukar tubuh? Apa maksudmu? Aku tahu. Kau sebenarnya adalah Song Rui Chen yang asli. Meskipun tubuhnya tidak, jiwanya iya. Dan dia, jiwa di dalam tubuhnya, adalah milik bawahanmu. Gunianyi, apakah aku benar? Sepupu, Jadi kenapa? jika kau tidak ingin lebih banyak kolega tahu tentang ini, serahkan grup Song kepadaku. Jangan pernah memikirkannya. Jadi mereka adalah orang-orangmu. Segera lepaskan dia. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Di saat seperti ini, kau masih berani mengancamku. Apa kau percaya hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuat temanmu terbunuh? Kamu tidak akan berani. Aku akan memberimu 10 detik. Serahkan grup Song kepadaku. Kalau tidak, Sandera itu mati. 10-9-8. Apa yang harus kulakukan? 6-5-4-3-2. Satu. Aku setuju. Asalkan kamu melepaskan Wensun, aku akan mengalihkan grup Song kepadamu. Bukankah lebih baik melakukan ini lebih awal? Begitu kau menandatangani kontrak pengalihan, aku akan segera membebaskannya. Sekarang, bisakah kamu melepaskan Wensun? Mengapa aku harus membebaskannya? Membebaskannya. Dan memberinya kesempatan untuk bertukar tubuh dengan kalian berdua lagi. Hanya kalian berdua orang bodoh yang akan percaya apa yang kukatakan. Seharusnya aku mentraktirmu Ines sejak lama. Gigiku. Di mana kamu menyembunyikan orang itu? Membawa mereka ke Sichung Distrik Anqin. Tidak berguna. Pergi. Song Ruixin sudah pergi mencari Wenzan. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Hentikan mereka The untukku. film was translated and narrated by M Media. Seseorang mengikuti kita. Aku masih muda, aku tidak ingin mati. Berhenti berdebat, kita tidak akan berhasil. Pegangan yang erat. Song Ruichan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Banyak kempes. Tempat terkutuk macam apa ini? Mengapa tidak ada siapa-siapa di sini? Panggil bantuan. Tidak ada sinyal. Punyaku juga tidak. Sepertinya kita hanya bisa menunggu.
Kontrak. Kontrakku. Kontraknya ada di sini. Aku sudah menyusunnya. Bagaimanapun kontrak itu tidak mengatakan bahwa jika dirobek itu tidak sah. Selama kita mengambil kontrak itu dan menunjukkannya kepada Dewan Direksi, ditambah pulpen perkam ini, grup Song akan menjadi milikmu. Sempurna. Lagi pula aku terlalu malas untuk merayu Song Ruichen. Dia seperti orang yang dingin. Tidak peduli rayuan atau isyarat apapun. Dia tidak menunjukkan reaksi apapun. Masih lebih baik bersamamu. Itu memuaskan. Jangan khawatir. Setelah aku mendapatkan grup Song, kau akan menjadi istri bos grup Song. Grup Song. Aku datang. Apakah kita Hanya 2 orang. Mari kita bergerak. Situasinya mendesak. Bisakah kamu menghipnotis kami sekarang? Tidak masalah. Bayangkan kamu sekarang berada di tepi laut, mendengarkan ombak berdeburan. Perlahan tutup matamu dan masuki ruang batinmu. Alasan aku memanggil semua orang ke sini hari ini tidak lain adalah untuk memberitahu semua orang bahwa sepupuku tidak bisa lagi diandalkan. Mengenai alasannya, semuanya, dengarkan ini dulu. Ceritanya panjang. Karena suatu kecelakaan, kami bertukar jiwa. Kami mencoba banyak metode tetapi tidak ada yang berhasil. Aku dengar hipnosis bisa menukar jiwa. Jadi aku datang mencarimu. Hal semacam ini, aku hanya pernah melihatnya di novel. Kamu punya tahi lalat merah di pantatmu. Kamu punya bintik hitam di punggungmu. Kamu ngiler saat tidur. Hentikan. Hentikan. Apakah semua orang mendengarnya? Sepupuku, dia sudah benar-benar gila. Dia benar-benar berfantasi bahwa dia dan orang lain bertukar tubuh. Jika kita membiarkan dia terus mengelola grup Song akan hancur. Juga kontrak pengalihan ini ditandatangani sendiri oleh sepupuku. Dia secara sukarela menyerahkan grup Song kepadaku. Semuanya, kalian seharusnya tidak keberatan kan? Karena semuanya sudah mencapai titik ini. Biarkan saja alam yang mengambil jalannya. Aku tidak keberatan. Aku juga tidak. Aku juga. Aku keberatan. Kau siapa kau? Ada apa? Kau bahkan tidak mengenali sepupumu sendiri. Kau adalah Song Ruichen. Wenzun sudah ditangkap. Tidak mungkin kau sudah bertukar tubuh kembali. Apakah kamu mencariku? Bukankah kau sudah dikurung? Bagaimana kau bisa ada di sini? Semuanya jangan tertipu olehnya. Ini semua sudah direncanakan olehnya. Dia menangkapku. Tepatnya untuk memaksa Ruichen menandatangani kontrak pengalihan. Dia juga memfitnah Ruichen mengklaim dia punya masalah mental. Orang seperti ini tidak layak mengelola grup Song. Jangan dengarkan dia. Aku adalah korban yang sebenarnya. Belum selesai juga sandiwaramu. Kau ditangkap karena percobaan pembunuhan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan pergi. Lepaskan aku tidak bersalah. Lepaskan aku tidak bersalah. Lepaskan aku Song Ruichen. Rapat ditunda. Aku sudah melakukan seperti yang kau instruksikan dan menangani masalah ini dengan benar. Keluarlah. Untungnya kami tiba tepat waktu. Grup Song hampir ditelan oleh Song Yinchuan. Namun sampai sekarang, kami masih belum menemukan cara agar kalian berdua bertukar kembali tubuh. Tidak apa-apa. Kita akan memikirkan cara lain. Lalu metode lain apa yang ada? Semua metode yang bisa kami coba. Sudah kami coba semua. Itu tidak ada efeknya. Aku baru teringat sesuatu. Ada paviliun perpustakaan di kampung halamanku yang berisi sebuah buku yang secara khusus mencatat kisah-kisah Anda dan menakjubkan. Sesuatu yang langka seperti pertukaran jiwa seharusnya tercatat di dalamnya. Kalau begitu, aku akan kembali ke kampung halamanku besok. Jika ada berita, aku akan segera memberitahumu. Anjingku masih menungguku untuk memberinya makan. Aku pergi dulu. Kamu tampil bagus barusan. Tak perlu dikatakan lagi. Tidak ada yang tidak bisa kutangani dengan benar. Sikap ini
Panggilan nenek. Nenek, ada apa? Bukankah besok ada pertemuan keluarga? Nenek ingin kau membawa Niani juga. Aku ingin memperkenalkannya kepada yang lain. Agar mereka bisa berkenalan. Itu tidak boleh. Aku tahu nenek tidak penting bagimu. Kau tidak mau memenuhi. Bahkan permintaan sederhana seperti itu untuk nenek. Lebih baik aku mati saja. Nyonya tua, jangan menahan napas. Anda akan tercekik sendiri. Aku tidak mau hidup lagi. Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Kami akan tiba tepat waktu. Niannya lebih baik. Nenek akan memasak dan menunggumu. Apa kau gila? Jika kita pergi sekarang, bukankah itu sama saja dengan pengumuman resmi tidak langsung? Akan sangat merepotkan untuk dijelaskan. Jika kau ingin pergi-pergilah sendiri, aku tidak ikut. Rekening bank telah menerima 50.000 yuan. Dan sekarang, Aku tiba-tiba merasa bahwa menjelaskannya tidak terlalu merepotkan sama sekali. Kita bisa pergi. Tuan Tua Song. The film Inchuan, was translated bagaimanapun and juga dia adalah narrated keponakanku by sendiri. M-Media. Aku pasti tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Aku menelepon kalian berdua. Kenapa kalian berdua tidak menjawab? Sesuatu telah terjadi di sini. Tunggu sampai masalah ini selesai. Baru kalian berdua bisa datang nanti. Hentikan. Kau anak durhaka. Karena kau sepupumu berakhir di penjara, dan kau masih berani kembali ke sini. kamu muncul dan langsung melemparkan cangkir teh ke seseorang. Apakah begini cara keluarga Song memperlakukan tamunya? Kau ini apa? Dan kau berani mengkritik keluarga sang kami. Dia adalah pacarku. Dia bukan benda. Pacar, Tuan tua, masalah ini adalah salahku. Aku tidak memberitahumu lebih awal. Namanya adalah Diu Niani. Dia adalah calon cucu menantuku. Dalam beberapa bulan, dia akan mendaftarkan pernikahan dengan cucuku. Aku tidak setuju. Mengapa anakku harus dikurung di penjara, sementara mereka di sini bermesraan? Mengapa putramu masuk penjara? Tidakkah kamu tahu sendiri? Bukankah ini karena kalian, pasangan kecil yang lucu ini, yang berkomplot melawannya? Kau meragukan polisi, kemampuan menangani kasus. Jika polisi tidak memiliki bukti yang cukup, siapa yang berani menangkapnya? Ayah, tidakkah ayah lihat? Mereka berani menggertakku tepat di depan ayah. Ayah harus membantuku, memberi mereka pelajaran. aku tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Merencanakan melawan Inchuan. Kau sekarang segera temukan cara untuk membebaskannya demi aku. Mustahil. Aku ingin memutuskan hubungan denganmu. Presiden Song menjebak Song Yanchuan. Patriot, apakah kamu tahu apa yang Song Yanchuan lakukan di grup Song? Sudah kubilang, bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ternyata, kalian semua menarik laporan berita itu. Siapa? Siapa yang menariknya? Ayah, dia memfitnahku. Berhenti di situ. Bicara omong kosong. Apakah aku berbicara omong kosong atau tidak? Kamu akan tahu setelah membaca dokumen ini. Putraku sudah sangat menderita. Apakah Anda masih belum puas? Mengapa kamu panik? Atau, apakah kamu takut? Siapa yang takut? Kalau begitu berdirilah diam dan jangan bergerak. Ini adalah Ruichan. Song Yinchuan menculik temanmu dan terus-menerus menggelapkan dana publik. Tepat sekali. Dan aku punya bukti. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan memanggil saksi sekarang juga. Perusahaan juga memiliki rekaman pengawasan. Jadi kenapa? Yinchuan kami jelas lebih cocok mengendalikan grup Sang daripada kamu. Kamu hanya iri pada Yinchuan kami. Itulah sebabnya kamu memimpinnya untuk melakukan kejahatan. Ini semua salahmu. Anda memukul istri saya. Aku akan membunuhmu. Sialan. Banyak bicara. Kakek. Apa kau percaya sekarang? Lihat dirimu. Pacar macam apa yang kau temukan? Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya untuk menikah dengan keluarga Song. Itu benar-benar disayangkan. Dia dengar kakek suka Gyukrui, dan secara khusus pergi ke beberapa toko barang antik untuk mencari ini, karena memang begitu adanya. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk memberikannya padamu. Bukankah ini yang selama ini ku cari? Gyukrui, kau benar-benar berhasil membelinya. Bukan aku, itu Nianyi. Gyukrui ini diberikan kepadaku olehmu. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk memberikannya. Kalau begitu ayo kita pergi. Berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Kau membawa semua orang ini ke sini. Bagaimana mungkin aku bisa mengusir mereka? Dan Rui ini, karena kau berniat memberikannya kepadaku,
Aku akan menerimanya dengan enggan. Kakek. Ini. Ini benar-benar indah. Untungnya aku menyelidiki Song Ruichen sebelumnya. Mengetahui bahwa dia dan Tuan Tua berselisih. Jadi aku secara khusus menyiapkan Geokrui ini. Kalau tidak masalah hari ini, mungkin tidak akan berakhir semudah ini. Aku tidak menyangka dia punya rencana cadangan. Aku meremehkannya sebelumnya. Presiden Song. Ada apa dengan Anda? Siapa yang membuat Anda marah sepagi ini? Kau berani bertanya. Tanah di Dongkeng sudah disepakati. Untuk dijual kepada kami. Uang muka sudah dibayar. Sekarang kau membatalkannya lagi. Dan ingin menjualnya kepada grup lain. Saya seorang pebisnis, memaksimalkan keuntungan. Saya menjual kepada siapapun yang menawarkan harga tertinggi. Apakah ada masalah? Jika kau melakukan ini, kau hanya akan merusak reputasimu. Aku menasihatimu untuk menandatangani kontrak kita. Jika tidak, kau akan menanggung sendiri konsekuensinya. Beraninya Anda mengancam saya sekarang. Selain mendapatkan 30 juta, konsekuensi apa yang mungkin saya hadapi? Namun, saya punya cara. Selama Anda dengan patuh menghabiskan malam bersama saya akan segera menandatangani kontrak. The Chen film Wiming was jangan keterlaluan. translated and narrated by M Media. Presiden Song, orang lain mungkin takut pada Anda tetapi saya tidak. Saya beritahu Anda, saya didukung oleh grup Lin. Jika Anda berani menyentuh saya, Anda menyentuh grup Lin. Presiden Chen, apakah yang baru saja kau katakan itu benar? Selama aku menghabiskan waktu bersamamu, maka kau akan menandatangani kontrak itu. Tepat sekali. Selama Anda membuat kakakmu nyaman, saya akan segera menandatangani kontrak. Apa yang Anda rencanakan? Kalau begitu aku akan dengan hormat mematuhinya. Baiklah. Ayo. Presiden Chen, apakah kau suka ciumanku? Saya menyukainya. Saya terlalu menyukainya. Hanya saja, mulut Anda agak kaku dan sedikit bau. Tapi saya suka sekali rasa yang seperti ini. Tunggu. Jangan bilang bahwa saya baru saja mencium sepasang sepatu ini kan? Menurutmu bagaimana? Anda mencari mati. Presiden Chen, apakah kau puas dengan layananku? Kau jalang bau. Apakah Anda bosan hidup? Aku bertanya padamu, mau tanda tangan kontrak atau tidak? Saya tidak akan menandatangani. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Mau tanda tangan? Saya akan menandatangani. Cepat tanda tangani. Jika aku melihatmu lagi, tidak menghormati wanita, aku akan memukulimu setiap kali aku melihatmu. Ayo pergi. Presiden Song, kau benar-benar galak barusan. Ketika kau menghadapi situasi ini sebelumnya. Apakah kau juga memukuli pihak lain? Dia adalah yang pertama. Sedangkan untuk yang lainnya, tidak ada yang berani melanggar kontrak seperti dia. Lalu, apa masalahnya dengan grup lain? Mengapa mereka berani melawanmu? Jika kau tidak ingin membicarakannya, itu juga tidak masalah. Presiden grup Lin Mo Cheng adalah saudara tiri ayahku. Saudara tiri, Ayahku sangat suka berganti pasangan ketika dia masih muda. Dia berselingkuh di luar bahkan setelah menikah. Lin Mo Cheng adalah anak haram yang dia miliki di luar. Ibuku dibunuh oleh ibu dan anak itu. Pantasan saja mereka menjadi musuh bebuyutan. Jadi ada sejarah dendam seperti itu. jangan terlalu sedih. Aku yakin, kau pasti akan bisa menghancurkan grup lain dan membalaskan dendam ibumu. Aku akan selalu berada di sisimu dan membantumu. Namun, untuk apa kau berencana menggunakan sebidang tanah ini? Untuk membuka pabrik produk logam. Itu tidak akan berhasil. Sebidang tanah ini dikelilingi oleh penduduk. Banyak keluarga di sini yang memiliki anak. Selain itu, membuka pabrik produk logam menghasilkan begitu banyak kebisingan. Itu akan memengaruhi kesehatan fisik dan mental semua orang.
Lebih jauh lagi, ibuku juga bekerja di dekat sini. Kesehatannya buruk. Hidup jangka panjang di lingkungan berdesibel tinggi. Tidak dapat diterima. Apakah itu urusanku? Aku adalah seorang pengusaha. Aku tidak melakukan bisnis yang merugikan. Bukankah kita berteman? Kau benar-benar salah. Jika bukan karena fakta bahwa aku bertukar tubuh denganmu. Menurutmu, akankah aku membuang waktuku pada anggota departemen desain kecil sepertimu? Mengapa kau bertingkah begitu sombong? Dan aku bahkan baru saja bantu MO. Kau benar-benar tak tahu berterima kasih setelah menerima kebaikan. Lagi pula, jika aku tidak membantumu, bisakah kau masih duduk dengan aman di posisi presiden? Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Jika kau tidak mendapat bantuanku, bisakah kau duduk dengan aman di posisi presiden? Siapa yang kau remehkan? Tanpa kau, aku bisa menggandakan pendapatan grup SOM. Sebegitu yakinnya. Kalau begitu mari kita bertaruh dalam waktu 2 bulan. Jika kau bisa melipat gandakan keuntungan grup SOM, aku akan menarik proyek ini dan meminta maaf padamu. Jika kau tidak bisa, maka kau tutup mulut. Apa? Takut. Aku tahu kau hanya omong kosong. Aku terima taruhan itu. Siapa takut pada siapa? Tunggu saja. Sampai aku benar-benar permalukan MO. Jika kau menyerah lebih awal, aku juga bisa membebaskanmu. The film was translated and narrated by M Media. Presiden Lee, mengapa Anda di sini? Mari silakan duduk. Song Ruichen datang mencari Anda. Lin watching Presiden Grup Lin. Apa yang dia inginkan dari Anda? Presiden Lin. Dia menginginkan saya untuk menjual sebidang tanah di Dongchang ini kepadanya. Saya tidak menjualnya, lalu dia memukul saya. Lihat betapa parahnya dia memukuli saya. Tunggu, bukan sekretaris perempuannya yang memukul saya. Tidak, Presiden Lin, Anda harus membantu saya mencari keadilan mengenai masalah ini. Apakah Anda menandatangani kontrak? Kontrak itu aku. Sampah tak berguna. Anda bahkan tidak bisa mempertahankan sebidang tanah. Presiden Lin. Presiden Lin, saya salah. Beri saya kesempatan. Presiden Lin. Presiden Lin. Presiden Lin. Tidak. Presiden Lin. Tidak. Kirim seseorang untuk mengawasi Song Ruichen dengan ketat. Beritahu saya segera jika ada berita. Ya. Niani, saya datang mencarimu. Bukankah kau punya pekerjaan sendiri yang harus dilakukan? Mengapa kau mengikutiku? Siapa yang mengikutimu? Apakah aku menulis namamu di jalan ini? Presiden Song, seseorang datang menemui Anda. Silakan lewat sini. Tuan Wen, kau kembali. Tuan Wen, selama hari-hari kau kembali ke rumah. Apakah The kau film was menemukan cara translated untuk menukar jiwa and kita kembali? narrated by M Media. Itu bagus. Kalau begitu cepat beritahu kami. Bagaimana kita bisa menukar tubuh kita kembali? Beberapa hari terakhir ini, aku kembali ke kampung halamanku dan mencari sejumlah besar informasi. Aku menemukan metode untuk pertukaran jiwa semacam ini. Tapi yang dapat diandalkan hanya ada satu. Yang mana? Hipnosis. Apa bedanya dengan tidak menemukan apa-apa? Kami sudah mencoba hipnosis sebelumnya. Dan itu tidak berhasil. Terakhir kali adalah kecelakaan. Tapi sekarang aku tahu bahwa sebelum hipnosis, kalian perlu memiliki dasar emosional tertentu. Tapi jangan salah paham. Dasar emosional yang kubicarakan belum tentu cinta romantis. Itu membutuhkan kalian berdua untuk saling memahami. Jenis yang dimiliki teman baik sudah cukup. Presiden Song, bagaimana dia bisa berteman dengan orang sepertiku? Baguslah kalau kau tahu. Baiklah, hentikan perdebatan. Metode ini memiliki batas waktu. Jika kalian tidak bisa bertukar kembali dalam waktu 6 bulan, kalian tidak akan pernah bisa bertukar kembali. Menghitung waktu. Kalian berdua bertukar tubuh 3 bulan yang lalu, kan? Kalian benar-benar harus cepat. Kami akan melakukan seperti yang kau katakan. Aku jelas tidak ingin tinggal di tubuh ini selamanya. Siapa yang tidak? Baiklah. Aku sudah memberitahumu metodenya. Sisanya terserah kalian. Ini adalah keberuntungan kalian berdua. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi sekarang. Anjingku masih menungguku untuk memberinya makan. Aku pasti memiliki nasib buruk selama 8 masa hidup.
Aku harus bekerja, dan aku masih dipaksa untuk terikat denganmu. Ketika aku mendapatkan tubuhku kembali, kau akan menjadi orang pertama yang aku pecat. Lupakan saja, karena kita akan berteman. Mari kita bergaul dengan baik mulai sekarang. Kau tidak perlu memberitahuku itu. Ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan. Jangan biarkan tubuhku kelaparan. Presiden Lin, Song Ruichen telah banyak berubah akhir-akhir ini. Dia tidak hanya peduli pada karyawannya, tetapi dia juga memberi mereka banyak tunjangan. Hal ini kini menyebabkan peningkatan besar dalam motivasi karyawan, menyebabkan keuntungan grup Song terus meningkat. Selain hal-hal ini, apakah dia punya area mencurigakan lainnya? Ya, dia baru-baru ini mendapatkan seorang wanita di sisinya. Dia tampaknya adalah sekretarisnya. Namun hubungan mereka intim. Aku curiga mereka berkencan. Saya tahu. Anda terus awasi mereka. Ngomong-ngomong, lakukan satu hal lagi untuk saya. Aku harus buang air kecil. Gunianyi, tidak bisakah kau memberiku waktu istirahat? Aku baru saja pergi ke kamar mandi. Dan kau sudah minum sebotol penuh anggur merah. Bos, lihatlah bintang-bintang. Siapa kau? Tangkap mereka untukku. Perkelahian pecah. Sekelompok sampah tak berguna. Kalian bahkan tidak bisa menangani satu wanita. Bukankah kalian seharusnya pandai berkelahi? Mengapa kalian tidak bertarung sekarang? Bertarunglah. Apa kau baik-baik saja? Tangkap mereka untukku. Hidup aku ingin melihat orangnya. Mati aku ingin melihat mayatnya. Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak sanggup lagi. Aku tidak bisa lari lagi. Apa yang kau lakukan? Bekerja sama denganku. Apakah permainan ini begitu mendebarkan? Saya juga ingin bergabung. Yang paling penting sekarang adalah menemukan mereka. Jika kita tidak bisa menemukan mereka, Presiden Lin akan menghabisi kita. Berhenti The menyeka. film was Cepat dan pergi. translated and Ayo narrated pergi. by M Media. Mereka ada di sana. Cepat tangkap mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kita sedang dikepung. Tolong. Presiden Lin, kami sudah membawa orangnya kepadamu. Bagus sekali. Terima kasih Presiden Lin. Song Ruichen. Ini adalah balasan yang pantas kamu terima. Wajah ini. Ada apa? Orang yang menculik kita sebenarnya adalah kakak Yushu. Kamu sudah lama menduduki aset keluarga Song, bukan? Sudah saatnya giliran ke untuk menikmatinya. Dia di sini untuk merebut kekayaan keluarga dari Song Ruichen. Orang-orang tadi memanggilnya Presiden Lin. Mungkinkah dia Presiden Grup Lin? Lin Mocheng? Bawakan pisauku. Apa yang ingin kau lakukan? Lin Mochen, apakah kau akan membunuhku? Membunuhmu. Itu sama saja membiarkanmu lolos terlalu mudah. Aku ingin membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Hanya dengan begitu, aku bisa membalaskan dendam ibuku dan diriku sendiri. Selama lebih dari 20 tahun, hinaan dan penghinaan yang telah kita derita. Dia benar-benar Lin Mochen. Lin Mochen. Berhenti di situ. Nianyi, Apa yang sedang terjadi? Presiden Lin ternyata mengenal Gunianyi. Kau mengenalku. tidakkah kamu tahu? Aku adalah Lu Yeshu, mantan tetanggamu. Cepat katakan kau ingat. Aku tidak mengenalmu. Song Ruichen.
Kau rekan setim yang tidak becus. Bunuh aku atau potong-potong aku. Lakukan sesukamu. Apakah kamu marah? Maafkan aku. Aku. Sialan. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengikatnya? Lepaskan talinya. Bagaimana denganku? Kau tidak termasuk. Aku hanya ingin menculik Song Ruichud hari ini. Aku tidak menyangka akan menyeretmu ke dalam masalah ini. Maafkan aku. Jangan sentuh aku. Aku tahu kamu marah padaku. Maafkan aku. Aku bisa melakukan apa saja. Asalkan itu membuatmu memaafkanku. Lepaskan dia. Kalian berdua. Apa hubungan kalian? Aku adalah bosnya. Presiden Lin, Anda tidak boleh menyetujui persyaratan mereka. Butuh banyak upaya bagiku untuk menangkap mereka berdua di sini. Anda tidak bisa begitu saja melepaskan mereka. Hanya berdasarkan beberapa kata. Bukankah kau bilang, kau bersedia melakukan apapun untukku? Aku bisa melepaskannya. Tapi aku punya satu syarat. Kamu harus tetap tinggal. Jika kamu tidak tinggal, aku akan membunuhnya segera. Mengapa selalu aku yang terluka? Kalau begitu lepaskan dia sekarang. Apakah kamu benar-benar bersedia tinggal? Biarkan dia pergi. Aku merasa Song Ruichen berbeda dari sebelumnya. Ayo pergi. Song Ruichin, hati-hati. Dia sudah pergi. Kau. Apakah kau menyukaiku? Gunianyi, berhentilah menyombongkan diri. Bagaimana mungkin Presiden Lin menyukai Anda? Wanita seperti ini. Diam. Keluar. Nianyi. Sebenarnya saat di The SMA, film was aku sudah translated ingin menyatakan and perasaanku narrated padamu. by M. Tapi Mia. karena alasan keluarga, aku harus pergi lebih awal. Maafkan aku. Aku tidak mengucapkan selamat tinggal padamu. Jika aku menyatakan cinta padamu sekarang, maukah kamu menerimaku? Tidak mungkin, Mengapa? karena aku menyukai Song Ruichin. Aku tidak hanya menyukainya. Aku akan menikah dengannya. Siapa yang membicarakanku di belakangku? Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi siapapun. Lepaskan dulu. Kau menyakitiku. Nianyi, kamu sudah berubah. Dulu kamu paling menyukaiku. Karena kau tahu aku sudah berubah. Mengapa kau tidak cepat-cepat melepaskanku? Membiarkanmu pergi. Jangan pernah memikirkannya. Aku akhirnya berhasil menemukanmu. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku dengan mudah. Lepaskan. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Bukankah kamu menyukai Song Ruichen? Aku secara khusus tidak akan membiarkanmu bersamanya. Aku ingin memilikimu. Nianyi, jangan takut, aku akan bersikap lembut. Tunggu. Ya sekretarisku. Dia ditangkap oleh Lin Mochen. Kalian cepatlah dan selamatkan dia. Bukankah kau bersama Lin Mochen? Mengapa kau kembali? Apakah kau menyukai Lin Mocheng? Aku menyukainya. Dia adalah kekasih masa kecilku. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Namun, itu adalah jenis suka yang dimiliki seseorang pada kakak laki-laki. Dia bukan orang baik. Sebaiknya kau menjauh darinya. Orang yang tinggal di tubuhku saat ini adalah kau. Jika seseorang perlu menjauh darinya, seharusnya kau yang menjauh darinya. Tunggu. Apa yang terjadi pada pakaianmu? Jangan bilang kau. Omong kosong macam apa yang kau pikirkan? Aku tidak sengaja menabrak sesuatu di jalan. Benar. Besok pagi, ikutlah denganku untuk mendapatkan pakaian yang pantas. Untuk tubuhmu ini. Mengapa membeli pakaian? Dalam beberapa hari, akan ada acara tahunan. Acara lelang. Sebagai tamu istimewa, aku harus hadir. Saat itu, kau akan pergi menggantikanku.
Aku akan menjadi pendamping wanitamu. Menemanimu. Oleh karena itu, kita harus membeli gaun formal. Jadi begitu. Apa yang terjadi? Di mana Nianyi? Aku hampir membuat kesalahan besar. Nianyi. Aku pasti akan menemukanmu. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Tidak ada yang bisa membawamu pergi. Apakah itu nona muda tertul dari keluarga Shen? Shen An, dia benar-benar kembali ke negara ini. Bukankah itu di sebelahnya? Presiden Grup Lin. Kau dengar kedua keluarga mereka membentuk aliansi pernikahan. Mereka pasangan yang serasi. Jadi kakak Yushu sudah punya tunangan. Shen An ini. Dia bukan mantan pacarmu kan? Apa hubungannya denganmu? Aku hanya khawatir jika kamu melihat cahaya bulan putihmu bersama orang lain. Kamu mungkin akan sedih. Bukankah begitu? Ruijin. Lama tidak bertemu. Sudah lama sekali. Bolehkah aku duduk di sebelahmu? Pacarmu tidak akan keberatan kan? Tentu saja aku keberatan. Tentu saja aku tidak keberatan. Song Ruijin benar-benar masih belum bisa melepaskan. Kalau tidak, mengapa dia membiarkannya duduk di sebelahku? Nianyi. Shen An adalah orang yang dicintai Song Ruijin. Mengenai kepulangannya ke negara ini, kali ini, dia berniat merebutnya kembali. Kamu tidak bisa merebutnya darinya. Tinggalkan dia. Tidak pantas membicarakan tunanganmu seperti itu. Lelang akan segera dimulai. Sangat indah. Ini adalah kalung untuk lelang kita kali ini. Harga awal penawaran adalah 10 juta. Penawaran dimulai sekarang. Ruijin, aku suka kalung ini. Bisakah kau menawarnya untukku? Sepertinya Nona Gu bisa menjadi pacar Ruijin. Karena suatu alasan. Selera Anda sangat mirip denganku. Kita berdua menyukai benda-benda berkilauan ini. Bukankah sudah kukatakan? Ruijin. 10 juta sekali. Aku menawar 15 juta. 15 juta sekali. 20 juta sekali. Aku menawar 30 juta. 30 juta sekali. Permisi Nona Gu. Aku juga menyukai kalung ini. Aku khawatir kali ini bukan giliranmu. Jangan takut Nianyi. Aku akan mendapatkan kalung ini. Dengan menawar dan memberikannya padamu. Pacarku. Pacarku menawar 100 juta. Bukankah kamu bilang dia adalah bos itu? Bukan urusanmu. Nona Gu benar-benar berani mengajukan permintaan yang berlebihan seperti itu. Apakah Anda pikir uang Ruijin tumbuh di pohon? Jadi kenapa pacarku rela menghabiskannya untukku? Ya. Ya, itu benar. Aku bersedia menghabiskannya untuknya. 100 juta sekali. 100 juta 2 kali. 100 juta 3 kali. Selamat kepada Presiden Song karena memenangkan kalung ini. Aku mengerti sekarang. Dia pasti ingin memberikan Shen An. Kejutan itulah mengapa dia melakukan ini. Aku tidak menyangka. Song Ruijin punya sisi yang begitu setia. Kalung ini adalah yang terbaik dalam segala aspek. Dibutuhkan temperamen yang sangat spesifik untuk memakainya. Sulit bagi orang biasa untuk menampilkannya. Nona Gu tahu apa yang sedang kubicarakan. Bukan hanya kalungnya. Mengapa aku merasa ada bom isu yang kuat di antara keduanya? Apakah tidak ada yang mengajarimu The film was untuk tidak menyentuh barang orang lain and sembarangan? narrated by M Media. Ayo pergi. Jika Anda tidak ingin aku menyentuhku Nianyi, maka cepat bawa dia pergi. Sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Nianyi sudah banyak berubah. Seolah-olah itu sama sekali bukan dia. Periksa. Apa yang telah dilakukan Nianyi beberapa tahun terakhir ini? Jika ada sesuatu yang tidak biasa, laporkan padaku segera. Ini untukmu. Apakah ini untukku? Bukankah kamu bilang kamu akan memberikan ini kepada Shen An? Ambil atau tinggalkan. Aku mau. Siapa bilang aku tidak mau?
Ini benar-benar indah. Bos, kamu yang terbaik. Kamu adalah doaku. Kebaikan dan kebajikan yang besar ini. Aku pasti akan menyimpannya di hatiku. Pegang erat-erat. Kirim foto-foto itu kepada Tuan Wen. Kakak. Mengapa kamu tidak banyak bicara akhir-akhir ini? Tenggorokanku tidak nyaman. Tuan muda, keberadaan Monagu selama beberapa tahun terakhir, semuanya ada di sini. Perilaku Nonagu Norman di tahun-tahun sebelumnya, tetapi sejak dia mulai berinteraksi dengan Song Ruichen, dia menjadi semakin aneh. Sudah kuduga. Song Ruichen tidak baik. Dia merusak Nianyi. Periksa. Nomor telepon siapa ini? Tuan Muda Lien, nomor ini dienkripsi. Tidak dapat ditemukan. Sialan. Orang yang bisa mencapai level ini hanyalah Song Ruichen. Dia pasti sedang pamer kepadaku. Aku akan menghadapinya. Presiden Song. Ini buruk Presiden Song. Perusahaan. Beberapa proyek besar perusahaan telah. Semuanya direbut oleh grup Lin. Mengerti. Aku akan menangani masalah ini dengan benar. Kamu boleh pergi sekarang. Ya, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rebut kembali. Merebutnya kembali. Bagaimana cara kita merebutnya kembali? Siapa bosnya kamu atau aku? Masalah seperti ini. Tentu saja kamu harus mencari solusinya sendiri. Jangan lupakan taruhan kita. Aku ingin lihat bagaimana kamu berhasil mempermalukanku. Apakah kamu tidak takut rugi? Apa yang sudah aku hasilkan? Cukup sudah aku disia-siakan selama puluhan masa hidup. Kenapa aku harus takut kehilangan uang sekecil ini? Jangan hanya berdiri terpaku di sana. Cepat cari solusinya. Apa kamu tidak ingin aku menarik diri dari proyek pabrik produk logam itu? Kamu kejam. Lepaskan. Apa? Mencoba kabur. Aku akan berbicara dengan kakak Yushu. Lin Wochen paling membenciku. Jika kamu mencarinya, dia pasti tidak akan setuju. Aku punya cara untuk membuatnya mundur. Mungkinkah dia bermaksud memberitahu Lin Mochen tentang pertukaran tubuh? Tidak mungkin. Aku tidak bisa membiarkannya melakukan itu. apa yang kamu lakukan di sini? Aku ingin berbicara denganmu tentang merebut proyek grup Song. Aku tidak punya waktu. Mengapa kamu di sini? Ayo pergi. Aku akan mengantarmu mencari Lin Mochen. Aku sudah menyelidiki. Lin Mochen ada di sini untuk bertemu seorang pengusaha bernama Wang Jianhua. Seseorang yang secara aktif dicari Lin Mochen untuk ditemui. Pasti sangat penting baginya. Oleh karena itu, aku telah berubah pikiran. Selama kamu merebut Wang Jianhua, proyek-proyek besar yang disadap itu, aku bisa mengabaikannya. Aku akan mencobanya. Presiden Wang, saya minta maaf karena membuat Anda menunggu. Jika Anda membuat saya menunggu selama ini lagi, saya sarankan kita berhenti bekerja sama. Baiklah. Pelayan. Keluarkan semua anggur termahal yang kamu miliki. Ya, Tuan. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk melakukan apapun yang kamu lakukan di sini. Sudah beberapa tahun tidak bertemu denganmu, kamu benar-benar menjadi lebih tidak tahu malu. Anda siapa? Aku adalah kakak Lin Mochen. Aku tidak menyangka bertemu seseorang yang tidak mengenal Song Ruichen. Dia hanyalah orang yang tidak penting. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Presiden Wang mengenai masalah yang kita bahas sebelumnya. Bagaimana perkembangannya? Anda harus mengerti bahwa sebidang tanah itu, banyak orang berjuang mati-matian untuk mendapatkannya dan tetap tidak bisa memberikannya padamu begitu saja berdasarkan ucapan singkat.
Itu terlalu mengada-ada. Saya mengerti. Apa yang Presiden Wang inginkan? Sebutkan saja. Berikan grup Lin milikmu kepadaku. Baiklah. Apakah sebidang tanah itu benar-benar sepenting itu bagimu? Kamu lebih memilih memberikan grup Lin kepadaku. Jenazah ibuku dimakamkan di sana. Berapapun biayanya. Aku harus mengamankannya. Pantas saja kakak Yusu, begitu gigih. Jadi jenazah Bibi ada di sana. Aku tidak menyadari kamu adalah putra yang berbakti. Tapi, keberuntunganmu buruk hari ini. Kamu bertemu denganku. Aku suka melihat orang menginginkan sesuatu, tetapi gagal mendapatkannya. Ekspresi menyakitkan itu membuatku sangat senang melihatnya. Namun aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku bisa bersikap lunak padamu. Jilat sepatuku sampai bersih. Lalu alihkan grup Lin milikmu kepadaku. Dan aku akan mempertimbangkan menjual tanah itu kepadamu. Kamu sudah keterlaluan. Urusanku. Bukan urusanmu. Kemunafikanmu menjijikan. Kalau begitu jangan membelinya. Besok, aku akan menyuruh seseorang menggali tulang ibunya dan memberikannya kepada anjing-anjing. Jangan dengarkan dia. Orang seperti dia, bahkan jika kamu benar-benar menjilat, dia tidak akan menjualnya kepadamu. Song Ruichen. Enya. Kamu ingin membantunya. Tetapi dia bahkan tidak ingin berbicara denganmu. Lin Mocheng, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak pantas mengatakan itu. Dulu ibuku. Bagaimana kamu menyebabkan kematiannya? Kamu sudah lupakan. Berhenti berdebat. Jika kamu punya nyali, kalau begitu pukul dia. Jika kamu memenangkan pertarungan, aku akan menjual sebidang tanah itu kepadamu. Berhenti. Nianyi, mengapa kamu di sini? The film was translated Jalan and kecil. narrated Apakah by kamu mencari mati? M-Media. Aku sudah menemukan masa lalumu yang kelam. Sama-sama. Mustahil. Aku sudah menyuruh orang menghapus semua ini. Kamu bahkan tidak bisa mencarinya secara daring. Bagaimana kamu bisa memiliki hal-hal ini? Kamu menyerang anak di bawah umur dan menghancurkan lawanmu. Hanya 2 tuduhan ini saja. Sudah cukup untuk membuatmu menghabiskan hidup di penjara. Siapa sebenarnya kamu? Bagaimana kamu bisa memiliki ini? Kamu tidak pantas tahu. Penjaga, tangkap dia. Lepaskan aku. Siapa kamu? Lepaskan aku. Itu harus kamu. Sekarang kamu bisa membeli sebidang tanah itu. Aku tidak butuh kamu mengingatkanku. Nianyi. Terima kasih sudah membantuku. Jangan besar kepala. Aku tidak melakukannya untuk membantumu. Ayo kita pergi, kita kembali dulu. Perilaku Nona Gu normal beberapa tahun yang lalu. Sejak dia mulai berinteraksi dengan Song Ruichen, dia menjadi semakin aneh. Song Ruichen, keluar dari sini. Lin Mocheng, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apakah aku gila? Benar-benar berpikir bahwa mereka bertukar tubuh. Jadi, apakah berhasil atau gagal? Kamu gagal total. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang membelah saingannya. Kakak Yusu bukan sainganku. Dia adalah kakak laki-lakiku. Apa kamu lupa bagaimana dia memperlakukanmu? Dia berharap bisa membunuhmu. Salah. Dia ingin membunuhmu. Presiden Song, aku punya kabar baik yang menggemparkan. Proyek-proyek yang direbut oleh grup Lin, semuanya telah dikembalikan. Benarkah? Itu luar biasa. Sepertinya kamu yang gagal. Tunggu sebentar. Biarkan aku memeriksa penghasilan bulan ini. Kamu
Ketika saatnya tiba, aku akan tunjukkan padamu. Kenapa terburu-buru? Ini pasti nomor telepon Guniangi. Aku tidak menyangka dia menelepon secepat ini untuk pamer kepadaku. Anak muda memang tidak sabaran. Sudah waktunya memberinya pelajaran. Pergi lakukan sesuatu untukku. Aku lupa ponselku. Kembali ke mobil dan ambil. Kudengar kamu mengalami kecelakaan mobil, apakah itu serius? Kurasa leherku tidak patah. Aku haus. Aku butuh air. Waktu 1 bulan. Hubungan kalian sudah cukup membaik, bukan? Haruskah kita coba lagi? Mari kita coba. Ikuti suaraku. Berjalanlah perlahan. Ayo pergi. Bagaimana, apakah kita sudah bertukar kembali? Bagaimana menurutmu? Kita benar-benar bertukar kembali. Bagaimana menurutmu? Apakah kita benar-benar sudah bertukar kembali atau belum? Tidak. Tidak. Kau berbohong padaku. Senang sia-sia. Mengenai teknikmu sendiri. Apakah kamu tidak punya kesadaran diri sama sekali? Kurasa kau sudah bersama Rui Chen terlalu lama. Kau juga jadi berlidah tajam. Tapi kau tidak salah. Fakta bahwa kalian berdua belum bertukar kembali. Pasti karena teknikku. Kalau begitu, kalian berdua harus pergi ke gunung terkenal dan temui guruku. Dengan dia di sana, kemungkinan kalian bertukar kembali akan sangat meningkat. Apa kamu yakin tidak sedang mempermainkan kami? Kalau begitu, saya akan menghubungi mereka sekarang setelah tanganmu membaik. Langsung saja pergi. Aku sudah meyakinkan mereka. Kalian semua persiapkan diri. Tidak boleh ada kesalahan. Tunggu sebentar. Masalah kecelakaan mobil itu tidak ada hubungannya denganmu, kan? Bahkan jika kau meminjamkan kami 100 nyali, kami tidak akan berani terlibat. Kami selalu hanya mengamati mereka seperti yang kau instruksikan. Kami tidak mengambil tindakan lain selain itu. Kalau begitu baguslah. Pergilah. Rui-chan, jangan salahkan aku. Ini juga demi kebaikanmu sendiri. Sebulan kemudian. Apakah benar ada orang yang tinggal jauh di pegunungan? Wen Zun tidak akan berbohong kepada kita. Tuhan memberkati. Kita harus bertukar kembali kali ini. Jalan ini lebih pendek. Rui Chen. Nianyi. Rui-chan, Kenapa dua orang ini terus mengikuti kita? Kenapa kamu di sini? aku dengar kau akan datang mendaki gunung. Khawatir kau mungkin menghadapi bahaya di gunung. Aku datang. Rui Chen, hal favoritku yang kulakukan di luar negeri adalah mendaki gunung. Ayo kita pergi bersama. Mari kita pergi juga. The film was Mereka sudah datang. translated and Mulai narrated operasinya. by M Media. Song Rui-chan Gu Nianyi. Hari-hari kalian sudah dihitung. Di pegunungan sangat sunyi. Aku sedikit takut. Mari kita berpegangan tangan seperti ini saja. Rasanya lebih aman. Tapi tanganmu. Kenapa kasar sekali? Siapa kamu? Di mana Shen An? Kemana dia pergi?
Mereka berjalan sangat cepat. Song Ruichan. Bagaimanapun selnya ada di sini. Ini buruk. Sesuatu telah terjadi. Mungkin ponselnya tidak sengaja terjatuh. Song Ruichan adalah pria dewasa. Dia akan baik-baik saja. Jangan khawatirkan mereka lagi. Dia bukan bawahanmu. Tentu saja kamu tidak akan khawatir. Sesuatu terjadi pada Presiden Song. Segera kirim orang ke gunung terkenal. Gu Nianyi, kamu harus aman. Lihat, kita akan mengikuti jejak kaki itu. Kita pasti bisa menemukan mereka. Dengarkan baik-baik kalian semua. Ketika Gu Nianyi tiba nanti, ikuti saja naskah yang kuberikan padamu. Dan beraktinglah dengan baik. Kalian dengar aku. Mengapa kita harus bertindak? Hei, jangan bertanya. Ikuti saja naskah dan beraktinglah dengan baik. Kalian akan dibayar setelah selesai berakting. Mereka sudah datang. Aku pergi dulu. Beraktinglah dengan baik. Hei, jangan gegabah. Mereka punya banyak orang dan senjata. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tunggu sebentar lagi. Orang-orang kita akan segera tiba. Aku tahu kau ada di dekat sini. Jika kau tidak keluar sekarang, aku akan mencakar wajah mereka. Ruichan, aku takut. Mengapa orang ini tidak mengikuti naskah? Siapa kamu? Kami tidak punya dendam padamu. Mengapa kamu menangkap kami? Jika kau tidak ingin mati, jangan bertanya. Biarkan mereka pergi. Jika kamu menginginkan sesuatu, hadapi aku. Gadis kecil, nadamu sama sekali tidak kecil. Apa kau tahu siapa kami? Kami adalah... Aku ingin berhenti berakting. Kau benar-benar berpikir kami tidak berani memukul wanita? Sialan. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuhnya? Aku akan mengatakannya lagi. Biarkan dia pergi. Apa kamu mendengarku? Kami bisa melepaskan seseorang, tapi kau hanya bisa memilih satu. Pilih dia. Dia mati. Pilih dia. Maka dia mati. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Berhenti di situ. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka sekarang juga. Gu Nianyi, aku tahu kamu dan Ruichan saling mencintai. Tetapi nyawaku juga berharga. Aku harap kamu berpikir jernih. Aku akan memberimu 10 detik. Jika kau tidak bisa memutuskan, aku akan membunuh mereka semua. 10. 9. Bagian ini tidak ada di naskah. Song Ruichan pasti tidak akan memilihku. 8. Bagaimanapun juga dia masih mencintai Shen An. 7. Apakah aku akan mati di sini? 6. Aku sangat tidak rela. Lin Mochen, 5. cepat selamatkan aku. 4. 3. 2. Sudah kubilang, untuk mengikuti naskah. Kau seenaknya menambahkan adegan macam apa serius? The film was translated and narrated by M Media. Semuanya dirancang olehmu. Aku lihat hubungan kalian baru-baru ini. Suam-suam kuku. Aku hanya ingin memicu semangat kalian. Apa kau tahu betapa berbahayanya ini? Ya, aku minta maaf. Tapi, naskahku tidak tertulis seperti ini. Orang ini seenaknya menambahkan adegannya sendiri. Kau baik-baik saja. Siapa yang baru saja kamu rencanakan untuk dipilih? Aku tahu tanpa kamu harus mengatakannya. Kalian pasangan jahat. Shen An terlihat cukup ketakutan. Pergi hibur dia. Aku akan membunuh kalian semua. Ruichan, Nianyi.
Song Yinchuan. Mengapa itu kau? Apa kau terkejut? Apa kau kaget bahwa aku telah jatuh ke keadaan ini hari ini? Ini semua salahmu. Aku bersumpah akan membunuh kalian semua. Pergi sana. Nianyi. Ruichan. Aku sudah kembali. Song Ruichin. Song Ruichin. Nianyi. Ruichin. Di mana kalian berdua? Nianyi. Ruichin. Hei, kami di sini. Nianyi. Hei. Aku minta maaf. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Nianyi. Apa kau baik-baik saja? Kakak Yushu. Aku baik-baik saja sekarang. Syukurlah, jika kau baik-baik saja. Ayo aku akan mengantarmu pulang. Ayo pergi. Nianyiku akhirnya kembali normal. Bagaimana? Kita baru tidak bertemu sehari. Dan kau sudah merindukanku. Berhentilah membanggakan diri. Aku hanya ingin melihat apakah kamu masih hidup. Tidak ada hal baik yang pernah keluar dari mulutmu. Padahal aku berbaik hati datang mengunjungimu. Lupakan saja aku tidak sudi berdebat denganmu hanya karena ini. Alasan aku datang hari ini adalah karena aku punya hal lain untuk diberitahukan padamu. Ada apa? Aku mengundurkan diri. Bagaimana? Kamu membelot ke Lin Mochen begitu cepat. Kau benar-benar pintar. Kakak Yushu sudah mengatur pekerjaan yang sangat bagus untukku. Benar Kakak Yushu. Aku tidak perlu lagi menahan amarahmu. Aku tidak setuju. Bagaimana? Kau tidak tega melepaskanku. Bahwa aku akan merindukanmu. Aku melakukan ini hanya karena di antara kita berdua masih ada taruhan. Itu sebabnya aku menahanmu. Aku sudah memeriksa. Keuntungan grup Song selama 2 bulan terakhir sudah lebih tinggi daripada 2 bulan sebelumnya. Sebesar 20%. Itu berarti aku memenangkan taruhan ini. Ingat saja untuk menepati janjimu. Sampai jumpa. Nianyi. Bukankah kau pernah bilang bahwa kau paling menyukai Song Ruichan? Kau bahkan menyatakan akan menikah dengannya. Aku pasti gila karena menikah dengannya. Mengapa kau tiba-tiba menjaga jarak darinya sekarang dan malah mendekatiku? Mengapa dia tiba-tiba menanyakan itu? Mungkinkah dia telah menemukan sesuatu karena aku tidak menyukainya lagi? Kau berbohong. Tapi itu tidak masalah. Aku juga tidak akan memaksamu. Yang penting kau ada di sisiku. Aku akan membantumu membawa barang-barangmu ke grup Lin. Kakak Yushu masih yang terbaik bagiku. Barang-barangmu semuanya ada di sini. Nanti, aku akan meminta sekretarisku untuk mengirimkannya ke perusahaanmu. Terima kasih Kakak Yushu. Kau mau apa? Sikap macam apa itu? Apa aku tidak boleh mencarimu jika aku tidak ada urusan lain? Ibu, mengapa itu ibu? Ya, ini aku. Apakah kamu dan Ruichin sedang bermasalah? Dia bilang dia meneleponmu. Tetapi kamu tidak menjawab. Ibu, aku harus menelepon Ruichin kembali. Aku tutup teleponnya sekarang. Kau mau apa? Aku ingin mentraktirmu makan. Makan malam perpisahan. Jika kamu tidak datang, aku akan datang mencarimu. Kirimkan aku alamatnya. Song Ruichan menelepon. Apa yang dia katakan padamu? Tidak banyak. Dia. Hanya saja, dia ingin aku makan malam perpisahan dengannya. Baiklah, aku mengerti. Kau tetap di sini dulu. Aku akan mengurus sesuatu. Shen An, bukankah kau bilang kau bisa memenangkan hati Song Ruichan? Bagaimana dia masih sempat makan bersama Nianyi? Apa? Dia mengajak Nianyi makan di luar. Jika kau tidak ingin aku membuat masalah untuk Song Ruichan, maka carilah cara untuk merusak rencana mereka. Tak perlu kau ajari aku apa yang harus kulakukan. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Pergi. Bantu aku memeriksa keberadaan Ruichin. Ya, Ruichin. Aku minta maaf atas penantiannya. Mengapa kamu di sini?
Ada seorang pria yang baru saja menggangguku. Aku takut jeti aku datang mencarimu. Biarkan aku duduk sebentar saja. Setelah dia pergi, aku akan segera menghilang. Baiklah, Apakah bunga-bunga ini untuk Nona Go? Sangat indah. Kurasa, dia pasti akan menyukainya. Aku sangat iri pada Nona Go, karena dia mendapatkan bunga darimu saat kita bersama. Kamu tidak pernah mengirimiku satupun. pertama kali aku memberimu hadiah. Bukankah kamu bilang hanya orang bodoh yang akan menyukai sesuatu yang kuberikan? Itu saat aku masih muda dan bodoh. Apakah kamu memberitahuku bahwa masalah ini telah mengganggumu selama ini? Ya, Kakak Yushu, kau bisa pergi sendiri saja. Agar orang lain tidak salah paham tentang hubungan kita. Apa maksudnya ini? Kau memanggilku ke sini. Apakah hanya untuk menonton mereka bermesraan? Apa maksudnya dengan ini? Dia memanggilmu kemari memang untuk mempermalukanmu? Jangan pergi. Nona Gu sudah datang. aku hanya meneleponmu. Mengapa kamu membawanya juga? Bukankah kau sedang berkencan dengan Nona Shen? Kalau begitu aku tidak bisa menjadi pihak ketiga. Kami, Karena kau punya janji dengan Nona Shen. Maka Nianyi dan aku tidak akan mengganggumu. Pesanlah apapun yang kau mau malam ini. Aku yang akan membayar tagihannya. Baiklah, baik pesan apa saja. Ayo. Ruijin, pria itu ada di sini. Jangan menjauh terlalu jauh dariku. Aku mohon The padamu. film was Tolong aku. translated and narrated by Kita belum pernah Media. makan di restoran ini sebelumnya. Aku merasa ini sangat lezat. Gu Nianyi, mengapa kau terus-menerus memperhatikan mereka? Mereka tidak ada hubungannya denganmu. pelayan. Untuk wanita itu, sajikan sepiring sayuran hijau dan satu porsi ketumbar. Semakin hijau semakin baik. Dengan cara ini bisa mengingatkan orang tertentu bahwa meskipun mereka punya pacar, bermain-main dengan pria lain sangat tidak bermoral. Halo, untuk pria itu, sajikan juga sepiring perut babi. Semakin dicincang semakin baik. Dengan cara ini itu, cocok. Dengan temperamen bajingan tertentu. Kamu mau melawanku, kakak Yushu. Anggur merah ini pasti enakan. Cicipi. Apa yang kau lakukan? Ikut denganku. Song Ruichan, kau menyakitinya. Song Ruichen lepaskan. Gu Nianyi, jangan lupa, kamu adalah orang yang sudah punya pacar. Bisakah kamu menjauhi Lin Mo Chen? Itu hanya selama masa pertukaran. Kebohongan yang dibuat-buat untuk menjaga penampilan di depan keluarga. Berhentilah mencoba membodohiku dengan itu. Apakah kamu sangat menyukai Lin Mo Chen? Kau, mungkinkah kau telah jatuh cinta padaku? Ya. Aku sudah jatuh cinta padamu. Katakan padaku, apa tepatnya yang membuatku kalah darinya? Kau bajingan. Fakta bahwa kau dan mantan pacarmu Shin An memiliki masalah yang belum terselesaikan. Berarti kau bisa lupakan untuk pernah menjadi lebih baik darinya. Pergilah mengumpulkan kebajikan dulu baru kembali menanyai aku. Nianyi, kau sedang bermasalah dengan sesuatu bukan? Aku tidak tahu apakah ini termasuk merasa terganggu. Bagaimanapun begitu aku melihat Song Ruichan dan Shen An bersama. Aku merasa sangat kesal di dalam hati. Aku hanya ingin membentak mereka beberapa kali. Mungkin kau masih menyukainya. Aku menyukainya. Aku lebih baik menyukai anjing daripada dia. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Kurasa kau belum pernah diam-diam menyukai seseorang sebelumnya. Jadi kau tidak tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang. Rasanya seperti apa? Kau apa yang kau lakukan? Apakah kau merasa jantungmu berdetak lebih cepat? Tidak. Kalau begitu, ketika kau dan Song Ruichan berada dalam kontak dekat, apakah detak jantungmu bertambah cepat? Kau merasakannya kan? Kalau begitu kebingunganmu punya jawaban.
Kau menyukai Song Ruichen. Jadi, ketika kau melihatnya bersama mantan pacarnya, terlibat, kau menjadi gelisah dan kesal. Mustahil. Kau gila atau aku yang gila? Bagaimana mungkin aku menyukai bajingan sombong itu? Sama sekali mustahil. Ini. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Aku harus pulang dulu. Lin Mo-chan, kegilaan macam apa yang kamu lakukan? Dendam baru dan kebencian lama. Aku akan menyelesaikan semuanya hari ini. Lin Mo-chan, kamu bukan tandinganku. Kenapa? Kenapa aku tidak pernah bisa menang melawanmu? Kekerabatan adalah, kemampuan adalah, bahkan cinta adalah. Kamu tidak berhak menyebut kekerabatan. Jika bukan karena ibumu The film menghancurkan was keluargaku, translated ibuku and tidak akan meninggal. narrated by Ibuku M. menghancurkan keluargamu. Kau bicara omong kosong. Berbicara denganmu hanyalah membuang-buang napas. Kak Yusu, apa yang terjadi padamu? Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Aku akan membawamu ke rumah sakit dulu. Gu Nianye, kamu tidak diizinkan menyentuhnya. Jadi kaulah yang memukul Kak Yusu. Keterlaluan. Bagaimana Kak Yusu memprovokasimu? Bagaimana kau bisa memukul sekejam ini? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Kami, Sakit sekali. Itu sudah keterlaluan. Apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? dengan kecepatanmu. Bahkan sebelum kamu mencapai rumah sakit, Lin Mo-chen akan mati lebih dulu. Jangan pernah berpikir untuk bermain trik di depanku. Apa bagusnya Gunianyi? Mengapa mereka semua menyukainya? Jika ini terus berlanjut, jangankan Nyonya Song, posisi Nyonya Lin pun tidak akan bisa kupertahankan. Beristirahatlah yang baik. Ini semua salahmu. Kau tidak tahu bagaimana harus bersikap lunak padanya. Siapa yang menyuruhnya menyergapku? Jebakan? Kak Yusu. Jelaskan ini. Apa yang sedang terjadi? Jangan terlalu banyak bertanya tentang urusan pria. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu pulang. Apa yang kau lakukan? Nianyi, aku berharap di kehidupan selanjutnya, aku masih bisa bertemu denganmu. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Halo Paman Shen. Carilah tanggang. Dan adakan pernikahan untuk An Ai dan aku. Jangan sentuh aku. Tidakkah kau takut bahwa melakukan ini? Shen An akan melihatnya dan marah. Mengapa aku harus takut? Dia bukan pacarku. Kau bahkan mengirim bunga. Dan kau masih bilang tidak. Bajingan. Itu untukmu. Untukku. Bunga-bunga itu berakhir di pelukan Shen An. Apakah bunga-bunga itu tumbuh kaki dan lari ke sana? Aku tidak mau. Aku akan mengajakmu membeli yang baru. Hanya orang bodoh yang mau bersamamu. Song Ruichin. Lepaskan aku. Song Ruichin. Ini yang kubeli dengan harga mahal. Sebuah afrodisiak. Hanya 1 tetes. Dan itu bisa membuat seseorang The terbakar film was oleh hasrat, tidak translated mampu and mengendalikan diri. narrated by M. Media. Pada hari pesta pertunangan, kamu harus mencari cara agar Gunian meminum ramuan ini, lalu panggil 2 pria untuk mengurusnya. Aku ingin reputasinya hancur total. KNN benar-benar kejam. Aku pasti akan membuatnya meminum seluruh botol ini. Tidak hanya itu. Aku juga akan merekam video tidak senonoh tentangnya. Aku ingin seluruh dunia melihat penampilannya yang paling tercela. Penghinaan dan kerugian yang kuderita. Kamu akan segera mengalami semuanya. Aku ingin lihat apakah Lin Mo-cheng dan Song Ruichin bisa menerima dirimu yang kotor. Mari kita bersulang. Presiden Song,
Tuan Besar Song punya sesuatu untuk dikatakan padamu, Presiden Song. Tuan Besar berkata bahwa hanya kau yang diizinkan pergi sendirian. Kau pergilah. Aku akan menunggumu di sini. Silakan. Minumlah. Sejak kapan kau menjadi begitu baik? Bukankah ini karena aku menyadari kesalahanku? Apakah perlu membuat keributan seperti ini? Apakah kamu takut aku akan meracuninya? Minumlah dengan cepat. Pelayan air. Panas sekali. Kamu cukup pintar bukan? Kamu tahu untuk tidak meminum apa yang kutawarkan. Sialan! Aku ditipu olehnya. Sayang sekali. Aku memasukkan obatnya ke dalam. Semua cangkir ini, kamu tidak bisa lari. Kenapa aku tidak punya tenaga sama sekali? Ayo minum. Song Ruichin, kau harus segera menemukanku. Aneh, mengapa aku selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi? Apa kau mendengarkanku? Kakek, aku harus pergi sebentar. Aku akan mengobrol lagi denganmu saat aku punya waktu. Tunggu sebentar. Aku harap kau dan Mo Cheng bisa berdamai. Jika kedua keluarga kita bergabung di dunia bisnis global, kita tidak akan memiliki saingan. Di kehidupan selanjutnya, Aku tahu. Kau membenci ibunya. Tapi ibunya juga seorang korban. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. dimatikan. Mungkinkah ada yang salah? Kakak Ruichin. Lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Enyahlah. Gianyi hilang. Kirim orang untuk mencari segera. Ini adalah gelang yang kubeli untuk Mianyi. Permisi Tuan, mereka sedang berinovasi di lantai atas. Silakan kembali. Sedang diperbaiki. Baunya enak sekali. Sayang kecil. Jangan khawatir. Aku akan membuatmu tenang sekarang juga. Aku jamin kau akan merasa gembira. Kau masih milikku untuk saat ini. Bersama. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Song Ruichin. Siapa kau sebenarnya? Jangan bergerak. Berhenti, jangan lari. Siapkan mobil. Kembali ke rumah keluarga Song. The film was translated and narrated by M Media. Lihat apakah terjadi sesuatu di sana. Tolong ingat statusmu. Kau adalah pengantinku. Berhenti mengurusi wanita lain. Gunianyi. Anggap saja kau beruntung. Lain kali, aku sendiri yang akan memberaskanmu. Tolong aku. Apa kau tahu siapa aku sampai kau menciumku sembarangan? Aku tahu. Kau adalah Song Ruichin. Aku... Jika itu aku maka kau menciumku. Atau bisakah itu orang lain? Hanya Song Ruichin. Benarkah? Kau tidak membohongiku. Sungguh. Jawab aku satu pertanyaan terakhir. Dan aku akan membantumu. Apa kau menyukaiku?
Aku menyukaimu. Sedikit lebih keras. Kau sudah bangun. Kita. Apakah kita? Tidur bersama. Aku yang mengganti pakaianmu. Memalukan sekali. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab atas dirimu. Siapa yang memintamu bertanggung jawab? Apa kau benar-benar ingin pria lain bertanggung jawab atas dirimu? Aku. Lupakan saja, aku tidak akan membicarakan ini lagi denganmu. Aku akan mencari Shen Shengyan. Dia yang mencelakaiku tadi malam. Kau tidak perlu pergi. Aku sudah mengirimnya ke penjara. Benarkah? Kapan aku pernah membohongimu? Namun, masih ada satu orang lagi yang harus diurus. Shen Xingyan si tak berguna itu. Masalahnya bahkan belum selesai, dan dia sudah ditangkap. Tidak mungkin. Aku harus melenyapkannya. Jika dia membongkarku, aku tamat. Ruijin. Nona Gu. Kenapa kau di sini? Bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kalian semua, kalian melanggar batas properti pribadi. Aku akan menelpon polisi dan meminta kalian semua ditangkap. Shen Shengyan sudah mengakui semuanya. Mengenai insiden tadi malam. Kaulah dalangnya. Si mesum itu. Juga aktor yang kau sewa. Kecelakaan mobil di mana pengemudi meninggal karena keracunan. Juga diatur olehmu. Jadi kau yang mengatur semua ini? Aku tidak. Kau memfitnahku. Bawa dia pergi. Itu bukan aku. Lepaskan. Aku salah, tolong. Ampuni aku.